budaya. Selamat datang di podcast Ngerti Bahasa, Paham Budaya. Ruang reflektif, edukatif, dan inspiratif di mana kita akan membahas dua hal penting yang saling berkaitan, yaitu bahasa dan juga budaya yang saling berkaitan dalam membentuk peradaban. Dan di episode kali ini spesial banget karena kita akan membahas dua hal penting, yaitu bahasa sebagai pembentuk karakter dan tradisi lokal sebagai sumber kearifan lokal di Provinsi Gorontalo. Bersama saya April dan kita akan ngobrol dengan dua narasumber luar biasa pada hari ini. Untuk itu saya mengundang dua narasumber untuk memasuki ruang podcast Ngerti Bahasa, Paham Budaya. Halo, selamat duduk. Oke. Untuk itu saya akan memperkenalkan dulu dua narasumber hebat pada hari ini yang akan menemani saya di podcast hari ini. Narasumber pertama ada Kak Gias Tomayahu, merupakan Bintang Duta Budaya tahun 2024 dan juga merupakan mahasiswa aktif di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu Kak Gias ini sudah menerbitkan dua buku ya, luar biasa sekali ya. Oke, dan tidak kalah keren dan cantik pada hari ini ada Kak Aisyah. Halo Kak Aisyah. Nah, Kak Aisyah ini merupakan Bintang Duta Budaya tahun 2024 dan juga merupakan mahasiswa aktif di jurusan Bahasa Inggris. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menanyakan kesibukan dulu dari Pak Bintang Duta Budaya Fakultas Sastra dan Budaya tahun 2024. Saya mulai dari Kak Aisyah dulu. Dari aku dulu nih. Jadi sekarang saat ini ya kita lagi libur semester. Jadi aku melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar zona nyaman aku. Misalnya beberapa kali aku sempat diundang untuk menjadi pembawa acara dan itu cukup challenging untuk aku karena harus berhadapan dengan banyak audiens. Salah satunya itu beberapa di antaranya itu aku pernah diundang untuk menjadi pembawa acara di acara Asia ya, dan itu yang cukup itu first time pun aku sebenarnya. Dan setelah itu kesibukannya apa lagi ya, paling aku di organisasi ya, sibuk-sibuk organisasi kita itu organisasi konkursi budaya. Biasa sekali. Jadi Kak Aisyah mengisi waktu libur semester ini dengan mengisi hal-hal positif, MC dan selain itu untuk berkontribusi di Duta Budaya juga ya. Oke, di sebelah aku udah ada Kak Gias yang sangat tampan ya pada hari ini. Gimana kesibukannya Kak Gias? Ya, karena ini masih libur ya Kak April, jadi selama saya di kampung itu saya memikirkan konsep-konsep buku atau judul-judul buku yang akan saya terbitkan ke depannya, seperti itu. Luar biasa, makanya Kak Gias ini sudah menerbitkan beberapa buku ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita masuk ke segmen pertama, yaitu bahasa dan juga identitas. Kita mulai dari Kak Gias dulu ya. Nah, kalau misalnya dari aku ya, aku pikir bahwa bahasa itu bukan cuman sebagai alat komunikasi aja, tapi sebagai bentuk cerminan diri. Dan di era globalisasi sekarang ya, banyak bahasa lokal yang mulai terlupakan nih. Nah, menurut Kak Gias, apa sih makna penting dari bahasa lokal dalam membentuk identitas budaya? Sebelum itu kita harus memikirkan dulu apa itu hakikat bahasa terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bahasa atau sejurusan saya mungkin sudah tahu apa sih itu bahasa itu, tapi kan masyarakat luas itu hanya memandang bahasa itu sebagai alat komunikasi utama saja. Padahal bahasa itu merupakan semua bentuk aktivitas bermasyarakat, karena bahasa itu merupakan bagian dari budaya. Seperti itu. Terus mengenai bahasa lokal itu, bahasa lokal itu merupakan dari kita, identitas kita. Aku pernah baca di buku Kak April, Kais, bahwasanya bahasa itu dapat memikirkan pola pikir seseorang. Semakin terampil seseorang berbahasa, semakin jelas pula pola pikirnya. Terus untuk bahasa lokal itu saya lihat di masyarakat sekitar saya ini mungkin agak terasa malu untuk menggunakan bahasa lokal. Mungkin mereka menganggap kampungan, terus ketinggalan zaman. Jadi anak muda seumuran saya atau mungkin di bawah saya
mereka merasa seperti itu. Terus saya pernah, sebelum di sini saya sudah melihat data-data di luar sana, ada data dari BPS, ada sekitar 78% generasi pribumi itu menurun menggunakan bahasa lokal seperti itu. Iya, jadi menarik sekali ya. Kadang kita juga menganggap bahwa kalau kita berbahasa adat atau bahasa daerah itu hanya dipakai dalam tradisi adat tertentu saja. Padahal bisa banget untuk kita berkomunikasi secara interpersonal dengan keluarga, dan itu menurut aku bisa membudayakan bahasa itu sendiri. Oke, terima kasih ya. Jadi aku banyak belajar nih dari Kak Gias. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan kedua, Kak Gias. Bagaimana sih kondisi aktual pengguna bahasa lokal saat ini, terutama di kalangan generasi muda? Kalau mau jujur ya, anak sekarang ini sudah mulai malu untuk menggunakan bahasa lokal, mungkin susah atau sulit dimengerti. Tapi saya juga lihat-lihat banyak sekali anak muda atau konten-konten kreator mulai mengangkat tentang bahasa lokal ini. Terus ada beberapa sekolah mulai dari SD, SMP, SMA itu sudah akan membuat mata pelajaran yang mengkhususkan bahasa lokal, bahasa daerah, bahasa Gorontalo. Khususnya di mata kuliah saya di semester 2 kemarin, kita fokus, ada mata kuliah itu memfokuskan kita untuk mempelajari bahasa Gorontalo, mulai dari sistem fonologi, morfologi. Selain itu kita membuat bidang untuk menggunakan bahasa Gorontalo, ya intinya kita memfokuskan mempelajari bahasa Gorontalo, maupun itu struktur maupun sebagainya seperti itu. Iya betul, jadi penting banget buat kita generasi muda untuk tetap menjaga kelestarian dari bahasa daerah itu sendiri. Apalagi aku baru tahu ya, ternyata di Bahasa dan Sastra Indonesia itu mengadakan mata kuliah yang memfokuskan mahasiswanya untuk belajar bahasa daerah. Luar biasa sekali. Nah, sekarang menurut Kak Gia, apa langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda agar bahasa daerah tetap hidup dan juga relevan di era saat ini? Pertama-tama itu jangan tunggu tua dulu untuk mengerti bahasa daerah. Mulai dari sekarang, kita generasi muda itu harus belajar bahasa lokal, bahasa daerah Gorontalo. Kalau dari saya pribadi, saya kan penulis, saya menulis buku. Ada beberapa buku yang sementara saya susun naskahnya, situ saya selipkan kosakata bahasa Gorontalo, apa artinya, seperti kata uti di Gorontalo kan, itu bisa bermakna anak laki-laki, tapi itu bisa bebas maknanya, bisa juga kasih sayang atau penegasan, dan itu bisa mendekatkan kita untuk dekat dengan orang yang menggunakan kata itu. Seperti contohnya kamar mana uti, kata kalau misalnya di aku kan dari Sulawesi ya, biasanya ilmuwan-ilmuwan seperti itu ada, dan kadang-kadang kalau aku melakukan obrolan dengan teman-teman sekampus aku, kan kita kan berasal dari berbagai daerah ya. Kadang-kadang kalau misalnya aku bicara itu terbawa tuh logat Sulawesinya ya. Mungkin sebagian mereka karena mereka jarang mendengar itu, mereka kayak lucu gitu. Dan sebenarnya itu tidak lantas membuat aku untuk tidak menggunakan bahasa aku. Jadi kayak aku tinggal melihat situasi di mana aku berbicara seperti itu. Aku pun sama ya, karena aku Putih kan sering dipanggil sama orang tua itu berarti anak ya, anak saya gitu. Terus ada juga Putih yang seperti Ais bilang gitu, imbuhan kayak kakak. Nah, dari Kak Gias, intinya bahasa yang kakak itu untuk menjaga budaya lokal itu, kita mulai dari hal-hal kecil dulu. Kita berbicara dengan masyarakat, orang tua, teman sebaya, menggunakan bahasa lokal. Intinya jangan terpesona dulu, coba dulu, terus lama-lama itu kan udah biasa. Dan aku mau nanya nih pertanyaan terakhir, apakah di Bahasa dan Sastra Indonesia itu masih ada mahasiswa yang menggunakan bahasa daerah? Masih ada Kangril. Ada beberapa, mohon maaf ya, teman-teman mungkin yang 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan itu, pasti mereka masih menguasai bahasa daerah mereka. Bukan hanya bahasa daerah Gorontalo. Jadi kan itu UNG, pasti banyak mahasiswa dari luar Gorontalo. Ada bisa menguasai bahasa daerah Luwu, dari Palu, Ampana.
Jadi itu saya rasa mereka masih bisa menggunakan bahasa daerah mereka. Dan hebatnya mereka mau beradaptasi ya Iya. mengenai bahasa daerah yang ada di Provinsi Gorontalo itu sendiri. Terus Kak April, untuk mata kuliah bahasa Gorontalo juga itu, yang belajar bahasa Gorontalo itu bukan hanya kami yang dari Gorontalo, jadi terpaksa yang bukan terpaksa juga sih, kayak memang harus juga mereka dari Palu, dari Ampana, dari Sulteng dan sebagainya, mereka harus mempelajari bahasa Gorontalo. Ya. Ini cukup menantang ya. Izin ya Kak, maksudnya aku aja orang Gorontalo, maksudnya kalau misalnya diajak untuk berbahasa Gorontalo yang masih kurang-kurang lihai untuk menggunakannya, paling untuk memahami bisa, apalagi untuk teman-temannya seperti dia untuk dipaksa ya, untuk belajar bahasa Gorontalo itu cukup luar biasa sih untuk mereka ya. Jadi secara tidak langsung mereka beradaptasi dan juga belajar bahasa daerah Gorontalo. Luar biasa ya. Oke. Nah, ini merupakan pertanyaan terakhir dari Kak Gias ya. Tadi sudah dijawab dan sudah diskusi juga. Dan sekarang kita akan masuk di segmen kedua, yaitu waktunya ke Kak Aisyah yang akan membahas Mulanggo nih. Pasti teman-teman apa itu Mulanggo? Nah, Mulanggo itu adalah pengobatan adat tradisi Provinsi Gorontalo ya. Nah, karena sekarang kita masuk ke tradisi yang menarik dan sangat bernilai ya, yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu Mulanggo. Merupakan salah satu bentuk pengobatan tradisi adat masyarakat Gorontalo. Nah, bareng Kak Aisyah ini kita akan menggali sisi dari religinya, budaya, bahkan ilmiah yang akan dijelaskan oleh Kak Aisyah. Sekarang aku mau nanya ke Aisyah, dan bisa dijelaskan juga sebenarnya apa sih Mulanggo itu, dan bagaimana sih praktik dari masyarakat Gorontalo pada saat melakukan pengobatan Mulanggo ini? Nah, ini kan setelah Kak April bahas tentang menyebutkan Mulanggo itu kan cukup berat ya untuk kita kaji di dalam. Tapi sederhananya sebenarnya begini, setiap daerah itu kan pasti punya yang namanya sebuah kepercayaan, sebuah kebiasaan, dan budaya itu ternyata tidak hanya sebatas pakaian daerah, tarian, atau makanan adat, makanan daerah maksud kamu. Nah, sebuah kepercayaan itu termasuk dalam budaya juga. Dan aku rasa setiap daerah itu pasti punya ya yang namanya sebuah kepercayaan dan kebiasaan. Nah, kebetulan di Gorontalo itu namanya Mulanggo. Nah, Mulanggo ini sederhananya adalah di mana orang-orang ini datang, pasien ini datang dengan berbagai keluhan. Misalnya dia sakit kepala, sakit perut, kalau misalnya di bahasa Gorontalonya itu basur-basur Moletahilawo atau basur-basur ini ya istilahnya. Nah, itu mereka datang, pasien itu datang ke sana untuk ingin pulih seperti itu. Namun kalau misalnya kita sebagai generasi Z kan merasa gitu, wah kenapa tidak datang saja di dokter, kenapa tidak datang ke puskesmas, kenapa tidak minum obat? Itu kan lebih masuk akal ya. Tapi sebenarnya itu lagi dan lagi terus sebuah kepercayaan mereka. Tapi setelah aku sempat melakukan obrolan dengan salah satu praktik dari Mulanggo ini, beliau bilang kalau misalnya orang-orang yang datang itu bukan karena mereka tidak percaya dengan teknologi yang semakin canggih, tidak, tapi mereka itu memang sudah melakukan atau sudah datang ya ke dokter tapi memang tidak sembuh. Jadi mereka menjadikan Mulanggo ini sebagai alternatif penyembuhan seperti itu. Dan kalau misalnya kita cari tahu apa sih penyebab dari sakit-sakit itu kan? Kalau misalnya kita lihat dari medis ya sudah pasti dokter akan menjelaskan. Tapi kalau yang aku dapatkan dari salah satu pelaku ini, beliau bilang menariknya orang yang datang itu karena bersinggungan bersinggungan dengan makhluk-makhluk arwah seperti itu. Memang untuk kita sebagai generasi Z sangat ini ya tidak masuk akal, tapi itu memang benar kenyataannya begitu. Mereka itu sempat bersinggungan dengan arwah-arwah. Mungkin setelah mereka melakukan
ziarah ke kubur. Dan satu lain sisi orang yang datang itu juga biasanya mendapat teguran dari orang-orang sekitar. Dan dikatakan kalau misalnya mereka itu orang-orang yang mengomentari itu dari teguran iya betul ya, yang mengandung unsur pujian, iri, apalagi ya, kaget. Misalnya aku nih ketemu sama Kak Gias, terus Kak Gias komentar tentang diri aku, penampilan aku, terus Kak Gias bilang, wah Ayu sekarang udah semakin berisi ya. Nah itu besoknya mungkin aku langsung panas. Iya itu sih namanya. Nah jadi Walambu itu adalah sebuah pengobatan tradisional di Gorontalo. Dan ternyata Walambu itu menurutku dia bukan sekadar sebagai pengobatan, tapi dia juga menjadi kepercayaan, religi, dan termasuk juga budaya lokal di Gorontalo. Seperti itu Kak Aglia. Jadi sebenarnya Walambu itu bukan hanya pengobatan, tapi juga tradisi atau adat yang sering dilakukan oleh masyarakat Provinsi Gorontalo dan memiliki nilai spiritual sendiri yang ada di lingkungan sosial yang berada di Provinsi Gorontalo. Dan kalau boleh jujur nih ya, aku pun pernah melakukan praktik pengobatan Walambu, dan anehnya pada saat selesai melakukan praktik tersebut, aku jauh lebih enakan, ditarik-tarik rambutnya seperti itu, dan kok bisa sembuh ya, padahal aku sudah minum obat dan lain sebagainya, tapi pada saat melakukan praktik pengobatan tersebut aku malah bisa sembuh. Karena ini buktinya ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke sisi religi nih menurut pandangan anak Islam, karena kita tahu kan di Provinsi Gorontalo itu ada sebutannya Kota Serambi Madinah. Nah, menurut Ayu gimana sih pandangan orang-orang yang berada di Provinsi Gorontalo yang mayoritas beragama Muslim terhadap praktik pengobatan Walambu ini? Mungkin kalau dari aku sebagai generasi muda dan adalah bagian dari Gorontalo, juga aku adalah seorang Muslim. Menurut aku, kalau setelah aku melakukan pengamatan, melakukan obrolan sebenarnya dengan salah satu pelaku ini, beliau bilang kalau misalnya apa yang telah dilakukan itu, beliau teguh dan beliau yakin, ada punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Nah ini kan berarti kita tidak bisa bilang kalau ini musyrik, syirik, karena beliau punya punya Tuhan yang beliau yakini bahwa yang menyembuhkan pasien-pasiennya beliau ini adalah Tuhannya beliau. Dan aku rasa itu masih iya betul. Dan juga seperti yang Kak Angga bilang, kalau misalnya di Gorontalo ini ada dikenal dengan Serambi Madinah, berarti kan sebagian besar ya masyarakat Gorontalo itu memeluk agama Islam, tapi ternyata masih bahkan sebagian besar yang datang itu ya agama Islam. Iya, dan beliau bilang kalau misalnya beliau itu hanya sebagai perantara, dan menurutku selagi belum bertentangan dengan agama, tapi sebenarnya kita butuh ya yang namanya penelitian lebih lanjut ya, harus mengkaji sebenarnya seperti metode mendoakan ini itu apakah dia bertentangan dengan ajaran kita sebagai seorang Muslim. Itu kalau dari aku yang Oke. Ya, jadi setelah mendengar jawaban dari Ais, ternyata praktik Walambu ini bukan bertentangan dengan agama Islam ya, tapi justru menurut keyakinannya mereka, dan ini kalau aku rasa ini sejalan dengan praktiknya mereka, dan mereka pun kadang pelaku dari pengobatan tradisi ini adalah orang Muslim juga. Tapi memang kita harus membutuhkan penelitian lebih lanjut ya untuk mengkaji apakah ini benar-benar bertentangan dengan agama. Oke, seperti itu. Nah, tadi kan udah menjelaskan dari sisi religinya nih. Nah, sekarang kita akan masuk ke sisi ilmiahnya, karena tadi udah menjelaskan dari sisi religinya nih. Nah, adakah aspek Melanggo ini atau pengobatan ini yang bisa berkaitan dikaitkan ya dengan pengobatan modern di era saat ini? Nah, kalau misalnya untuk membahas sejarah, mungkin aku juga harus banyak belajar ya, karena
Gini juga sebagai mahasiswa. Tapi kalau misalnya bisa aku kasih tahu, jadi dalam praktiknya dari malam ini kan yang pertama itu tarik rambutnya seuntai ditarik, dan couple juga aku rasa Iya, kan merasakan. Iya, dan setelah itu didoakan, ada air yang akan didoakan itu, dan diberi untuk diberi minum di muka, basuh muka ya, atau di bagian tubuh lainnya. Nah, ini yang menarik nih, di bagian tarik rambut itu aku pernah baca di salah satu laman, dia bilang kalau misalnya hair cracking, namanya hair cracking itu metode yang menarik rambut ya, dan itu kalau misalnya berbunyi itu artinya gelanggu itu seperti yang merasakan keluhan itu yang April. Nah, ini kalau misalnya kita bahas lebih ilmiah itu, sebenarnya aku juga butuh masih banyak belajar, dan dia juga sebagai mahasiswa, tapi supaya teman-teman memahami ya dari aspek ilmiahnya, mungkin aku bisa bilang sedikit tentang bentuk praktiknya. Jadi bentuk praktiknya itu mungkin Kak April juga tahu, yang mana pelaku dari malam ini akan menarik seuntai rambutnya, ditarik sampai berbunyi. Katanya kalau berbunyi itu dilanggu itu yang merasakan keluhan-keluhan itu Kak April dan Gias. Nah, setelah itu akan diberi air yang sudah didoakan oleh pelaku malam ini, dan itu diminta untuk diminum, dibasuh muka, ataupun di bagian-bagian tubuh lain. Nah, itu kalau misalnya pernah aku baca di salah satu laman, kata Mas Eko bahwasanya hair cracking atau yang namanya rambut ya, itu katanya bisa menimpas di kepala. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita tulis lebih jauh itu sebenarnya belum ada ya metode yang benar-benar ya kan, ini yang benar-benar iya akurat bahwasanya hair cracking itu menyembuhkan, nggak ada kayak gitu. Jadi aku lihat juga di salah satu laman juga itu menampung dari apa ya namanya, health and you probably need haircut ya. Nah, di situ kalau salah tolong dikoreksi karena itu bisa teman-teman lihat juga. Dia bilang kalau misalnya hair cracking itu punya efek yang membahayakan, dimana ketika itu kan kalau ditarik rambutnya sakit ya Nah, saat itu karena apa? Karena akan terjadi perobekan di jaringan kita kulit kepala. Dan apa yang akan terjadi ketika terjadi robekan di jaringan kita kulit kepala? Yang akan terjadi adalah timbulnya darah, keluarnya darah. Darah itu kan menggumpal di dalam. Dan itu kan kalau misalnya kita dengar itu kan, ya Allah ini berbahaya sekali ya. Makanya ternyata kalau misalnya kita aku ingat lagi kata beliau ini yang pelaku malam ini, beliau bilang kalau misalnya batas untuk menarik rambut itu 3 kali kalau tidak berbunyi. Kalau misalnya berbunyi ya udah berarti dia hilang. Tapi kalau misalnya 3 kali tidak berbunyi, jangan lebih dari 3 kali. Nah, ini kalau misalnya kita tarik dari sisi ilmiahnya yang udah aku baca, itulah tadi yang aku bilang bahwa itu berbahaya. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh orang-orang di masa itu ya, yang kita rasa itu sebagai apa yang namanya aturan-aturan tradisional lah, ternyata itu kalau kita tarik dari benang ilmiahnya, wah itu ternyata make sense, masuk akal. Dan yang kedua itu ada yang namanya disebut tadi air ya, air. Nah, kalau misalnya yang kedua itu kan ada yang namanya air ya, air doa-doaan. Ternyata ada salah satu penelitian itu dari Mas Sarul Imwanto, bisa dikoreksi kalau aku salah, dia bilang kalau misalnya air itu adalah punya partikel yang dapat menyerap energi seperti kata-kata, lagu ya. Jadi kan itu kan doa ya untuk maksudnya apa? Untuk sembuh gitu. Jadi dan juga kita kan manusia sebagai makhluk yang sebagian besar itu dari air, adalah air. Jadi aku rasa cukup masuk akal ya kalau misalnya kita tarik dari sisi ilmiahnya. Dan juga saya itu kan terdengar lebih religi ya, lebih religi, dan ternyata itu memang nyambung bentuk dari sisi sugesti untuk sembuh seperti itu. Jadi di aturan pengobatan melantuk ini hanya 3 kali batasi untuk menarik rambut tersebut. Kalau misalnya lewat dari 3 kali itu sudah dibatasi. Betul. Kalau misalnya 1 kali bunyi berarti dilanggu ya. Oke. Waktu itu aku sempat juga berobat, aku bilang tadi, dan aku baru yang kedua baru udah bunyi ya. Berarti aku dilanggu tadi. Oke, aku jadi paham nih sistem pengobatannya seperti apa. Oke. Sekarang kita mau masuk ke pertanyaan terakhir untuk Aisyah. Nah, menurut Kak Aisyah, gimana sih peran dari anak muda sekarang ini dalam melestarikan praktik dari melanggu ini agar tidak hilang di telan zaman seperti itu? Oke. Nah, ini kan dari aku generasi muda ya.
awalnya itu aku merasa kalau itu terlalu jauh untuk kita sentuh, dan tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa itu adalah tradisi adat ya, kepercayaan yang sudah dipercayai dari nenek moyang kita. Mungkin kalau dari aku, kita nggak perlu untuk jadi pelaku dari melangkung. Mungkin kita bisa karena beda zaman ya, kita mungkin bisa berusaha untuk memahami, oh ternyata ini loh ada unsur-unsur ini loh kenapa mereka melakukan ini. Terus yang kedua, berusaha untuk mentoleransi, karena budaya itu membuat sekelompok orang itu menjadi bertoleransi dengan sebuah perbedaan, karena setiap kelompok itu kan punya budaya masing-masing. Jadi menurut aku peran generasi muda itu sangat penting. Cukup dengan kita berusaha untuk memahami, cukup dengan kita berusaha untuk mentoleransi tentang moral ini udah jadi langkah besar untuk kita sebagai generasi. Betul sekali. Nah, ini udah dengar jawaban dari Kak Aisyah. Aku semakin tersentuh ya. Ternyata kita tidak perlu untuk menjadi seorang pelaku atau praktik dari malam itu sendiri, tapi mencoba untuk mentoleransi dan juga memahami bahwa di adat Gorontalo ini ada juga kebiasaan atau alternatif pengobatan seperti melangkung ini. Karena izin Kak, aku pernah lihat bahwasanya ternyata melangkung ini sejak tahun 2014 sudah diakui secara resmi oleh warisan budaya ya, warisan budaya dan diploma sebagai warisan budaya tak benda. Jadi kan berarti perlu untuk kita lestarikan ya Kak, seperti itu Bunda. Jadi udah masuk ke adat ya. Memang harus untuk dilestarikan oleh generasi muda. Oke, seperti itu. Nah, ini pertanyaan dari Kak Gias dan Kak Aisyah udah berakhir, dan kita akan menutup segmen dari podcast ini. Dari Kak Gias, kita semua belajar mengenai bahasa merupakan identitas dari budaya kita, dan juga dari Kak Aisyah kita belajar dari tradisi, kebiasaan pengobatan yang sudah secara turun-temurun menjadi budaya yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, makanya kita sebagai generasi muda untuk terus sadar dan juga menjadi generasi penggerak aja, bukan hanya untuk melihat, tapi juga menjadi generasi penggerak dalam melestarikan budaya kita sendiri. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber nih. Nah, kalau boleh menyampaikan pesan, apa sih pesan Kak Aisyah dan juga Kak Gias ini untuk generasi muda agar bisa menjaga dan juga melestarikan budaya yang ada di Provinsi Gorontalo? Mulai dari mana dulu nih ya? Dari Kak Aisyah. Jadi kalau dari aku seperti yang bilang tadi ya, kita itu kalau misalnya di malam kita nggak perlu jadi pelakunya. Nah, kalau untuk budaya secara umum kita tidak perlu menjadi ahli budayanya untuk kita melestarikan dan menjaga budaya ini. Tapi dengan kita mencari tahu, dengan kita mencoba kepada orang tua ya, memahami terus pada kasus-kasus itu kita ceritakan kepada teman kampus kita misalnya, kita ceritakan kepada, dan kan sekarang ini kan udah ada ya platform banyak platform bisa kita lihat. Terus kita lakukan kepada mereka, kita rayakan budaya ini udah jadi langkah besar sekali untuk sebagai generasi muda untuk serta setidaknya kita ada gerakan untuk menjaga melestarikan budaya ini. Karena budaya ini kan ada pepatah ya, ada pepatah yang menyatakan bahwasanya budaya itu adalah identitas suatu bangsa. Bagaimana nyatanya ketika bangsa itu tidak punya identitas, yang mana maksudnya adalah budaya. Seperti itu sih dari aku. Luar biasa sekali itu teman-teman, untuk menjadi generasi penggerak ya, dan juga memahami, dan juga kita tidak perlu untuk menjadi praktik atau pelaku dari budaya itu sendiri, tapi dengan kita sebagai generasi muda untuk memahami, kita sudah mampu untuk melestarikan budaya itu sendiri. Kita udah mendengarkan pesan dari Kak Aisyah, dan sekarang kita akan masuk ke Kak Gias. Apa nih pesan untuk generasi muda yang mau menonton podcast ini? Mungkin kita generasi muda sekarang ini bisa memikirkan apa sih kontribusi kita terhadap budaya kita ini. Mungkin kita bisa menggunakan bahasa daerah kita dengan teman sebaya. Intinya kita jangan dulu menggunakan bahasa daerah. Jangan merasa karena kita anak daerah terus kita merasa itu kuno ya Kak Gias. Iya, betul banget. Jadi menggunakan bahasa daerah itu bisa menentukan identitas kita. Kita disebut dengan dialek. Itu merupakan ragam bahasa dialek itu. Jadi selama 5 bulan ini, saya menerbitkan buku. Luar biasa sekali ya. Buku itu merupakan tentang panduan bahasa Indonesia secara ringan untuk generasi muda. Di hadapan kita ada bukunya seperti ini.
mereka. Wow, ngomong jangan asal. Nah, ini merupakan salah satu kontribusi sebagai anak muda ya, Iya. dalam mengembangkan bahasa itu sendiri. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ini adalah buku dari Kak Gias Tomayahu yang berjudul Ngomong Jangan Asal. Iya. Oke, ini bisa kita dapatkan di mana sih? Udah tersedia di mana aja? Semua ini sudah tersedia di berbagai platform online penjual seperti Shopee, Wow. Lazada, dan lain sebagainya. Bisa juga didapatkan di web penerbitnya langsung. Ya, itu. Iya. Di web, nama websitenya apa? Dari GPAD Penerbit. Oh, oke. Masih ada tambahan Kak Gias? Ya, cukup. Oke, dari teman-teman podcast, aku banyak belajar ya dari kedua narasumber ini, dari Kak Gias, kita belajar mengenai bahasa sebagai identitas. Dari bahasa itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai tradisi dan juga budaya yang ada di daerah masing-masing. Dan dari sekarang kita belajar bahwa tradisi lokal seperti pengobatan Melang itu bisa sudah masuk ke adat dan juga budaya yang sudah menjadi turun-temurun dan kebiasaan masyarakat Gorontalo mengenai pengobatan ya, masyarakat. Oke, dari Kak Gias dan Kak Ais kita banyak belajar ya, dan juga menambah wawasan kita sebagai generasi muda untuk menjadi generasi penggerak dan juga penerus untuk melestarikan budaya yang ada di Provinsi Gorontalo itu sendiri. Dan dari Kak Gias mengenai bahasa bukan hanya soal kata aja, tapi sebagai alat komunikasi dan juga cerminan dari diri kita sendiri. Dan dari Kak Aisyah juga sudah menjelaskan mengenai praktik dan pelebatan tradisi Gorontalo ya, mengenai Melanggu dan bagaimana sih dari pandangan religinya, budayanya, bahkan dari ilmiahnya. Dan ini merupakan langkah konkret kita sebagai generasi muda untuk terus melestarikan budaya itu sendiri. Dan kita sebagai generasi muda bukan hanya untuk menghafal budaya, tetapi juga mengerti bahasa, paham budaya. Untuk itu saya sebagai host pada podcast hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.